karena kan gue tuh nggak bisa tidur sendirian dan gue tuh nggak bisa tidur dengan laki-laki. Jadi harus dengan perempuan udah pasti itu. Nah maka harus cepat-cepat nikah kan daripada gue menyiksa diri. Kalau sebenarnya penyesalan pasti semua orang kalau awal-awal menikah gitu ya, dia setelah dia tahu banyak pasti ada, gitu nggak mungkin nggak ada kan. Ya, betul. Kalau gua awal-awal itu udah pasti merasa bahwa ini nggak sesuai iklan gitu kan. Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba, Bobok Bareng. Kali ini teman Bobok Bareng saya adalah Pablo Benua dan Ray Utami. Hai, apa kabar? Pasangan Tinder. Lagi masa-masa kejayaannya nih kayaknya ya. Berhasil. Kayak dari beberapa pasangan yang diundang ke sini baru ini dia benar-benar Tinder ya gitu, yang maksudnya ketemunya dari Tinderan gitu loh. Itu hasil kencan online zaman now. Kita pertama loh, karena itu Tinder pertama kali 2015 ya? 2000, ya kita 2016. Jadi kayaknya bisa dibilang kita pasangan pertama yang menikah ya. Maksudnya bukan, mungkin orang yang pakai Tinder banyak, tapi yang pertama kali menikah dari Tinder itu kayaknya kita. Mau tahu sampai beritanya ke Asia Tenggara ya. Beritanya tuh sampai ke Thailand, Asia, Vietnam. Gitu? Iya, seru amat. Saking viralnya karena kita cuma 7 hari menikah di hari ke-7. Oh jadi itu benar bukan? Iya. Cuma berita-berita doang. Karena aku pas lagi baca lagi, hah mereka beneran ini terjadi? Bener. Semua pada bilang gini, tanya aja Mbak Zoya, ntar tanya aja. Beneran, kok bisa sih kalian menikah dalam 7 hari? Dan ini juga, ini contekannya bilang begini ya, maksudnya koreksi aja kalau salah, katanya sehari setelah bertemu untuk pertama kali, Ray itu dapat hadiah dari Pablo, Honda HR-V. Iya, mobil. Serius? HR-V putih. Hari ketiga. Hari keduanya dibeliin jam. Ya. Jam Rolex. Dan itu dari Pablo juga? Iya, dibeliin. Sama kamera nih, kamera kayak gini dibeliin sama dia. Mau cuti? Ya karena aku bilang aku mau nge-YouTube gitu kan. Terus diajaklah ke Kemang itu, ke toko kamera. Iya, toko kamera kan. Terus dibeliin laptopnya, MacBook Air. Lengkap ya? Sama kamera 1 set, terus baru diajak ke mall di Pacific Place, di jam. Kan dia nanya, kamu suka yang mana? Ya kita kan ya namanya itu, aku suka yang paling mahal. Ternyata dibeliin beneran. Wah, tapi kalau boleh tahu ya Pablo, apa sih yang bikin kamu segitu niatnya? Apakah gitu ya, kan ada nih, aku nggak tahu nih Pablo ya seperti apa, kan ada cowok-cowok yang pada masa promosi, gitu ya, masa promosi tuh cowok-cowok kan royal banget gitu ya, nanti pas itu udah nikahnya baru kayaknya, deh. enggak deh yang gini, kan cewek jadi shock ya, aku dulu kayaknya semuanya lancar, sekarang kok hitung-hitungan gitu ya, pegel banget. Kalau boleh tahu gitu, Pablo tuh kenapa dulu ngasih-ngasih kok bisa mewah itu gitu? Jadi itu tuh sebenarnya dalam rencana, dalam plan gitu. Kenapa bisa bilang dalam plan? Ya udah ngeplan men. Iya udah ada plan. Jadi gini, dari awal ngedeketin dia emang kan niat mau nikahin. Oh. Jadi gitu. emang niat mau nikahin. Tapi emang kamu bener-bener mau cari calon istri di Tinder tuh? Iya, karena kan gue tuh nggak bisa tidur sendirian dan gue tuh nggak bisa tidur dengan laki-laki. Jadi harus dengan perempuan udah pasti itu. Nah maka harus cepat-cepat nikah kan daripada gue menyiksa diri. Gitu. Dan akhirnya gue bikin plan sendiri gitu. Plannya adalah oke, gue deketin Ray. Perhatikan aja barang-barang yang gue beliin itu adalah barang-barang yang bisa dijual lagi. Jadi kalau seandainya nikah otomatis jadi harta bersama dan bisa jual kembali kan. Iya dong, bener nggak? Jadi dia cuma investasi. Investasi gitu, betul. Jadi pertama investasi harta dulu, iya, investasi emosi ya. Pas abis nikah tuh ya bener, pengeluaran tuh dicatat. Ya ini dikasih dibelikan apa itu benar harus bener-bener yang dibutuhkan gitu loh, bukan untuk yang foya-foya. Ya, aku bikin pembukuan sendiri. Ya ampun, serius? Iya memang harus begitu. Gitu. Baru ya kan kita nggak tahu, kadang kan orang di atas, kadang di bawah. Ya tetap harus dicatat lah biar detail, dan kalau yang butuh-butuh baru beli. Penghasilannya kan juga bukan istilah penghasilan tetap kan. Betul. Kalian berdua kan berbisnis, ya kan. Jadi bisnis kan emang up and down ya. Apalagi lawyer kan, saya kan lawyer. Belum tentu tuh dapat klien 1 bulan dapat klien yang bagus gitu kan, belum tentu. Iya benar. Jadi dijatah, nanti kalau misalnya mau beli tas
3 bulan sekali gitu, nggak boleh. Udah beli jangan besoknya beli lagi. Gitu. Ya, Sama masuk juga dengan akal beli sih. mobil. Lagi gitu. dapat klien yang bagus, beli tas di luar negeri, di Eropa, di mana gitu kan. Lagi dapat yang sedang-sedang, ya di mall-mall gede lah di Indonesia. Lagi nggak kosong. ada pasar ular. Oh bisa ke pasar ular juga. Kocak deh. Itu kalau pertama kali ya pas dikasih hadiah yang seperti itu nih, kadang-kadang nih pasti yang yang sudah pernah ngelihat saya di sini ya ataupun di YouTube saya sendiri, saya sering banget tuh ngomong gitu ya di publik kalau misalnya hati-hati terhadap love bombing ya orang-orang yang memberikan hadiah atau misalnya memberikan grand gesture heboh Di awal gede-gede gitu ya. di awal gitu, itu kan suka deg-degan walaupun udah tahu sekarang nggak apa-apa gitu, tapi pada awalnya gimana tuh Ray caranya tahu bahwa ini adalah pemberian dengan niatan untuk memanipulasi gitu, sama memang pemberian yang tulus, itu kan yang susah ya, apalagi Jadi pemberiannya mahal ketahuannya banget gampang gitu, banget. Jadi pas abis dia beliin mobil, beliin jam, beliin kamera itu, nah besoknya dia langsung kita nikah aja yuk gitu. Jadi kayak udah jangan lama-lama nanti Jangan gue bisa. lama-lama, makin lama makin habis kan, gitu kan. Jadi pas abis beliin mobil itu langsung kita nikah aja yuk gitu. Nggak ada bilang kita pacaran kayak apa segala macam, nggak ada kata-kata jadian, nggak ada pokoknya. Bahkan kita tidak pernah bersentuhan ya, dalam arti ya sampai menikah pun kita nggak pernah bersentuhan. Dia ngobrol aja biasa ngobrol gitu, maksudnya dia nemenin syuting, abis syuting makan bareng gitu. Tapi Tapi beberapa hari iya, kan hari soalnya. pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Terus ya, jadi kita jadi tahu kan, jadi selama ini dia ngebeli itu mungkin pengen Emang niatnya pengen gitu. pengen nikah lah gitu. Ya mana ada makan siang gratis kan. Gitu kan. Dan kalau lama-lama kan, Iya maksud bener, gue. kalau lama-lama kan argo jalan. Argo jalan terus Nah, argo jalan terus kan, pengeluaran semakin banyak, semakin besar, ya udah cepet-cepet nikah deh, biar stop di situ kan. Nggak takut ya Pablo ya, maksudnya bagaimanapun Begitu juga kenal juga itu kan, dia. satu sama Kamu taunya lain. dari mana kalau misalnya kebetulan ya Ray baik gitu ya, tapi kan berapa banyak kan ada perempuan di sana yang taunya matre lah, Kena jong apalah, zonk banget gitu ya, kita nggak tahu gitu. Sama juga sebaliknya aku juga bener-bener Ya, gambling banget. kalau gua sendiri awal pertama kali ketemu ngobrol pasti nyambung, dan gua punya feeling aja ini orang baik gitu. Ini cewek orang baik dan bisalah untuk dijadikan istri, karena sebelumnya dia juga udah pernah gagal gitu rumah tangga, jadi ya janda ketemu duda lah kan gitu. Ya udah yuk kita nikah, artinya kita sebelumnya punya pengalaman yang buruk, ya kita jangan sampai ini terjadi Terulang kembali, lagi. jangan terulang kembali. Ya udah yakin aja, Bismillah aja udah jalan gitu. Tetep deg-degan gue dengernya. Iya ya, apalagi udah pernah gagal, biasanya kan udah pernah gagal lebih super hati-hati Iya, banget ya gitu untuk ambil langkah gitu. Adakah gitu ya, aku mungkin tanya sama Pablo dulu gitu ya, adakah penyesalan? Banyak sih. Ya, karena kan drama mereka Jangan lupa tanya sama aku juga ya, ada penyesalan. Pasti kan ada penyesalan, apalagi kayak 7 hari kenal tuh, waduh gitu ya, deg-degan gitu kan. Kalau saya nih, ini mereka langsung ngajak nikah gitu, terus nikahnya hari keberapa Hari tuh? ke-7. Bener-bener hari ke-7 itu plek banget nikah. Hari ke-7. Diajaknya hari ke-6. Hari ke-6, nah enggak, hari ke-4 dia ngajak nikah. Nah, Oh, terus hari ke-4. hari ke-4 ngajak nikah. Terus Kamu, aku bilang, belum. Oke. Karena dia beda agama. Akhirnya dia hari ke-6 mualaf. Jadi pas aku udah mualaf nih, cepet kapan nikah gitu. Akhirnya langsung Astaga. telepon hotel yang ready untuk keluarga aja gitu. Jadi akad aja gitu, ijab kabul doang. Soalnya berdasarkan pengalaman, gua kalau nikah itu pakai direncanakan gitu kan. Kan banyak orang yang mau nikah tuh 3 bulan sebelumnya udah direncanakan. Resepsinya. Itu biasa tuh biayanya sangat besar sekali. Biayanya sangat besar sekali. Tapi kalau dadakan, kita ada alasan dadakan, udahlah cari yang murah-murah yang penting ada gitu. Yang penting ada. Jadi bayangkan pada saat kita menikah, aku hanya pakai baju yang biasa aku pakai kondangan, asal warna putih kan. Dia juga batik yang Dia kan biasa. disebut bikin. Iya, orang hari ke-4 terus dari hari ke-6-nya dia udah nodong, anterin yuk ke MUI, ngapain? Baca 2 kalimat syahadat. Waduh, aku bilang gitu. Oh, ya udahlah dianterin, terus ya udah hari ke-7 alhamdulillahnya dapat space
di hotel itu ruangan untuk 40 orang gitu. Jadi seadanya, sampai kita mas kawinnya aja lupa beli. Beneran? Mas kawin, oh iya mas kawin masih. Akhirnya cari dulu Suruh karyawan ke Terus toko ke belakang. mas. Jadi kita di Depok kan. Jadi acaranya itu di Depok, di hotel yang belakangnya ada mall. Di Margonda itu kan. Praktis sekali loh kalian loh, luar biasa. Sampai kudungan yang itu loh, kudungan Oh, yang buat putih ini, itu aja dipinjemin sama temen aku. Karena bener-bener nggak ada Betul. persiapan sama sekali. Nih pakein aja nih pakai. Akhirnya kan Nanti judulnya nikah aja udah. kayak gitu. Intinya mau kayak begitu ya gitu. Nah kalau bicara penyesalan mungkin Pablo dulu deh gitu. Ada kan pasti ya semuanya ada untung ruginya. Yang dipersiapkan mungkin ada untungnya, nggak ada deg-degan, nggak ini semuanya tercapai mimpinya walaupun agak mahal gitu ya. Tapi ada kan efek kedepannya. Nah kalau yang seperti kalian untung ruginya nih Pernikahan seperti kita gitu ya. gitu untung ruginya tuh kayak gimana sih? Kalau sebenarnya penyesalan pasti semua orang kalau awal-awal menikah gitu ya, dia setelah dia tahu banyak pasti ada, gitu nggak mungkin nggak ada kan. Ya betul. Kalau gua awal-awal itu udah pasti merasa bahwa ini nggak sesuai iklan gitu kan. awal-awal begitu tuh, awal-awal nggak sesuai iklan. Emang aku beriklan apa? Tapi Masa promosi. tapi sebaring itu berjalan gitu ya, dengan berjalannya waktu, terus saling mengenal, akhirnya kita lebih tahu karakternya dia. Menurut gua mendapatkan sesuatu yang lebih dari iklan gitu setelah itu berjalan. Gitu. Tapi kalau ya awal-awal ya pastilah, tetap lah. Ya begini. Kurang lebih mungkin setahun 2 tahun pertama ya. Dia ngomongnya sampai ketawa. Oh enggak, kita justru langgengnya itu karena keributan yang Betul. ada.